Aku tidur tuh madep jendela, jadi ini pintu, ini jendela gitu. Nah kasur aku tuh sederet jendela, jadi aku madep jendela. Itu aku ngeliat hitam, posisi itu tinggi, jadi itu hitam. Intinya tuh dari atas jendela itu, batas jendela itu masih keliat hitam itu. Berarti kan aku nggak tahu ya entah segitu atau lebih tinggi lagi. Intinya kan itu udah tinggi banget gitu. Dia datang, bocor lagi gitu. Terus dia nggak berani masuk, dia malah kayak kelihatan gemeteran. Mbak, ada yang kenal nggak sama salah satu yang penghuni kosan sini? Maksudnya, iya temen kosan. Enggak, ya kenal gitu doang. Kenapa? Enggak, maksudnya biar Mbak tuh tidur dulu di mana gitu. Ternyata si AA itu ngelihat ada perempuan lagi nangis di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau ngekos di daerah Jakarta Barat. Yaudah, sebelah gue udah ada Mbak Rahma. Selamat malam Mbak Rahma. Malam. Gimana nih kabarnya nih Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak kan ngekos di daerah Jakarta Barat Mbak ya? Iya, saat itu. Nah, tepatnya di Jakarta Barat mananya nih? Di Meruya, Mas. Di daerah Meruya? Daerah Meruya. Oke, di sana tahun berapa sih, Pak? 2017. 2017 sampai 2020 ya, 19 lah ya, 19 akhir ya? Iya ya, akhir. Pertengahan, enggak, iya akhir lah bisa dibilang. Oke. Nah itu kosannya ada berapa pintu sih Mbak? Dia gede kah atau gimana? Kosannya ini tingkat Mas, jadi ada 2 lantai. Lantai pertama sama sih jumlahnya itu 88. Jadi aku gambarin kosannya ya. Kosannya itu modelnya itu lorong. Jadi pintunya itu ujung sama ujung. Nah, kalau kita dari masuk gerbang, kalau kita lewat lewat pintu kanan, itu kan model lorong ya. Itu pokoknya kalau yang di deretan kanan atas bawah itu adalah kamar mandi luar. Gitu. Nah, kalau kita masuk dari pintu kiri, lorong kiri, itu atas bawah semua itu kamar mandi dalam. Gitu, Mas. Nah, jadi awalnya tuh aku ngekos di sana, kebetulan banget kosan itu bisa dibilang baru beroperasi berapa bulan. Baru beroperasi? Baru buka berapa bulan. Jadi belum lama, bahkan yang kamar mandi dalam itu masih dalam pembangunan. Iya, bukan pembangunan. Finishing lah ya gitu. Iya, paling udah baru 80% lah kurang lebih. Tadi awalnya berarti emang tanah kosong atau gimana baru dibangun? Saat itu aku nggak tahu, aku pikir tuh tadinya tuh karena aku ngeliat dari bentuknya itu kayak antara rumah sama kantor gitu loh Mas. Kayak kantor-kantor kecil gitu, itu aku pikir. Karena bentuknya kayak rumah gitu. Intinya berarti emang baru jadi nih konsepnya. Cuma sempet denger dari warga sekitar dulu dia itu entah lupa pabrik, kalau nggak salah tuh pabrik semen yang dimana katanya ada salah satu karyawannya yang menjadi korban Mas gitu. Ternyata bekas pabrik dulunya. Pabrik semen gitu. Nah, tahan dulu nih Mbak Rahma nih ceritanya nih. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Rahma, simak terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan gue mau ngingetin buat kalian yang punya cerita atau pengalaman-pengalaman horor di kerjaan atau di rumahnya dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi, gue mau ngingetin buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana tuh Mbak ceritanya? Oke, gini Mas. Jadi awal aku ngekos di situ, aku cerita ya kenapa aku ngekos di situ. Jadi sebenarnya sebelum aku ngekos di situ, aku ngekos juga nggak jauh dari daerah situ. Aku juga pernah cerita kok, waktu aku ngekos sebelum di sini, ada di channel sebelah, aku juga cerita. Aku tuh mikir gini, kayaknya emang harus keluar dari kos yang lama karena emang aku udah nggak kuat dengan apa yang ku rasain gitu, apa yang ku alamin gitu, apa yang aku hadapin gitu kan. Iseng nyari karena kebetulan memang aku masih butuh nyari di daerah sekitar situ karena memang satu akses kemana-mana dekat, intinya itu.
Lalu kebetulan dapet nih, dan harganya cocok. Kedua, tempatnya balik lagi aku ketipu sama apa yang aku lihat. Karena aku lihat memang satu, tempatnya itu enak banget mas, nyaman. Aduh, kayaknya kalau dibilang horor jauh banget. Apalagi kalau dilihat tuh kayak bangunan baru gitu loh, bener-bener kayak bangunan baru. Jadi ya aku langsung yang klik gitu, karena wah pinggir jalan gitu kan. Terus misalnya kalau pengen apa-apa tuh gampang gitu kan. Udah gitu tempatnya juga enak, baru pula. Udah deh, nggak pikir panjang gitu, harga cocok, udahlah. Akhirnya aku kontak orangnya. Nah akhirnya karena aku lewat aplikasi mas pada saat itu lihatnya. Ada di aplikasi ceritanya tuh. Terus aplikasi Jo tau lah tentang kos. Akhirnya aku lihat ke sana, kebetulan malam waktu itu pulang aku dari luar, aku lihat enak tempat segala macam. Udah aku kontak lah si punya kos itu, pemilik kos itu. Aku kontak, aku hubungin. Oke, masih ada nih kamar. Wah, aku seneng dong. Yaudah kalau gitu aku atur waktu untuk ngasih DP sama lihat kamar dong gitu. Akhirnya aku datang ke sana. Aku kalau nggak salah waktu itu datang sekitar jam 7 malam. Gitu, jam 7 malam aku ke sana. Aku nggak ketemu sama yang punya kos, tapi sama penjaganya. Jadi aku dikontak, aku suruh ketemu sama penjaga. Di sana kebetulan pada saat itu penjaganya ada dua orang cowok-cowok. Aku masuk lewat lorong kanan, yang aku bilang lorong itu isinya kamarnya itu kamar mandi luar semua, gitu. Jadi emang itu khusus dalam itu kamar doang. Aku masih nggak ngeh nih kalau di sana itu belum selesai, dan nggak tahu juga kalau kondisinya itu apa ya, memang ada yang kosong, karena memang aku langsung diarahkan ke sana. Langsung diarahkan ke sana. Iya. Pas aku masuk, Mbak, kamarnya nomor 4 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh sorry, ada 10. 1, 2, 3. Oh bener 8. Berarti ketiga. Jadi kamar pertama, kamar kedua, kamar yang saya ditawarkan, kamar mandi, tangga, jalan menuju dapur umum, baru kamar lagi, kamar ujung. Posisinya seperti itu. Udah tuh. Oh iya, kamar nomor 3. Dia ngebukain. Pada saat itu posisinya dia udah ngebukain, tapi aku masih jalan menuju ke sana karena aku masih kayak jalan santai gitu kan. Aku ngelihat mereka, karena kan berdua ya penjaganya. Aku udah ngelihat emang kok mereka kayak sikut-sikutan. Aku pikir jangan-jangan karena aku cewek sendiri, karena aku takut ya, apalagi sepi, emang sepi banget gitu. Karena baru kan. Kok udah sikut-sikutan, kenapa nih? Apa ada yang salah gitu? Aku malah mikirnya ke situ gitu. Kenapa mas? Aku bilang, enggak mbak, ini kamarnya kalau yang mau di bawah yang kosong cuma ada ini. Buka dong, iya mas, aku nengok dong, enak nih, karena aku mikirnya juga balik lagi, nggak ada kesan horor sama sekali gitu kan. Iya enak nih, kebetulan sampingnya langsung kamar mandi dong. Terus aku bilang, tapi saya di aplikasinya kok kamar mandi dalam ya, karena kan harganya saya, maksudnya minta requestnya memang buat kamar mandi dalam, bukan buat yang kos kamar mandi luar. Iya mbak, maaf sebelumnya belum selesai. Kita masih tahap finishing gitu, AC belum dipasang, sama kalau nggak salah pintu kamar mandi belum dipasang katanya. Oh gitu, aku bilang. Iya, terus juga pintu juga belum kuncinya itu belum dipasang juga. Lalu gimana dong? Saya di sini. Iya, katanya si bapak kalau mbak mau, mbak di sini dulu sampai itu selesai, kalau udah selesai pindah. Waduh, kira-kira selesainya kapan ya? Karena kan saya sudah, saya tuh bayarnya itu nggak salahnya saya gini loh. Awalnya karena saya ngeliat dari luar udah oke, udah karena emang butuh juga kan, udah nggak kuat ngekos di tempat lama, aku main ngokein dan udah sepakat bayar 3 bulan karena udah di korting gitu kan, karena dia bilang oke, karena mbaknya langsung bayar 3 bulan, saya korting. Mau gimana? Ya kan, ya karena aku tergiur dengan harga yang lumayan banget di kortingnya, ya udah aku yakan gitu kan, aku nggak enak kan. Ya aku nanya dong pada satu, terus gimana? Maksudnya saya berapa lama nih untuk nunggu kamar yang saya mau itu finishing? Dijawablah sama si penjaga itu, kemungkinan sih nggak nyampe 1 bulan. Waduh, nggak bisa gitu, karena kan saya juga, maksudnya capek bolak-balik mindahin barang. Saya bilang, ketika saya lagi bicara itu, saya ngerasa memang kok kayak ada yang ditutupin, tapi saya nggak tahu apa, gitu. Saya pikir adalah tuh perasaan saya aja gitu. Karena mereka tuh jawabnya tuh kayak gimana gitu, kayak beda lah, gelagat kita bisa ngeliat ya. Mas, gimana kalau nggak coba hubungin bapak kosnya untuk saya minta
konfirmasi, kira-kira saya di sini berapa lama, gitu kan? Oh iya, ditelepon lah, Mbak nggak diangkat, tapi saya sudah WhatsApp, mungkin nanti telepon. Oh ya udah, saya tunggu. Udah tuh, karena sambil nunggu bapak kos itu nelpon, saya nanya sama dia, ini yang kosong cuma ini, aku bilang gitu. Ada Mbak di atas. Oh, boleh lihat nggak? Gitu kan. Kebetulan yang di atas juga sama, atas bawah gitu, dia posisinya samping kamar mandi gitu. Kamar nomor 3 juga, cuma kalau bawah itu kan A, kalau atas B gitu. Terus aku nanya, ini yang kosong cuma ini. Terus mereka kayak, oh enggak Mbak, ini kosong, yang atas kebetulan yang sudah dihuni nomor 1 ujung paling depan gitu. Iya Mbak, gimana Mbak? Kalau saya saran mendingan Mbak di bawah. Jadi gelagatnya udah, kok cara ngomongnya begini gitu. Tapi kan saya mikir, mungkin dia memang grogi kali ya gitu. Karena kan mungkin dia baru juga jaga kos. Pikiran saya positif ke sana. Saya pikir-pikir, saya bilang memang saya juga mintanya di bawah, di lantai bawah gitu. Iya Mbak, di lantai bawah aja, dia bilang gitu. Aku mikir ya daripada ntar turun naik kan pindahin barang. Saya oke deh. Tapi saya harus tahu dulu nih saya berapa lama. Oke, sekitar ada 10 menit dari saya ngobrol, saya ke lantai atas, saya turun ke bawah. Ya 10 menit dari situ, nelfon lah bapak kosnya. Iya Mbak, seminggu. Oh saya mikir cincalah seminggu. Oke, nggak apa-apa. Karena kan mikirnya gini loh, saya malasnya kalau beres-beres cewek kan nggak suka berantakan. Saya kan tipe orang nggak suka berantakan gitu kan. Ntar saya udah ngerapin Mbak pindahan ya capek banget. Makanya saya mastiin cuma karena itu aja. Akhirnya saya oke, udah setuju. Saya bayar malam itu juga. Oke Pak, saya minta yang kamar bawah ya. Oke, kamar nomor 3 ya, karena itu doang cuma kosong. Dia bilang, oke, sip fix. Besok malamnya pindahan dong. Nah, masuklah nih besok malam. Saya pindah sekitar jam 9 Mas. Jam 9 saya pindah ke sana. Ini salahnya saya sih, bodoh juga gitu pindah jam 9. Pindahin barang bla bla bla, selesai sekitar 10:30. Saya dianterin emang sama temen-temen gitu. Naik mobil temen, udah selesai semua, temen pada cabut dong, saya sendiri. Karena capek kali ya Mas, ya, maksudnya udah deh yang penting maksudnya posisinya kasur tuh masih bisa buat ditidurin gitu. Oh ya kebetulan gini, di kos itu dapatnya itu include-nya cuma kasur, lemari sama meja belajar, meja gitu. Jadi posisinya itu pintu, mejanya itu saya memang geser, tadinya itu di samping pintu. Jadi pas buka itu meja belajar baru lemari, tapi saya pindah posisinya meja itu. Jadi kan pintu jendela saya taruh depan jendela. Jadi saya ngerapin itu doang, karena maksudnya biar enak aja gitu lemari di situ. Udah karena capek, saya sempet mindahin itu bebenah sedikit. Saya niatnya udah deh pengen istirahat, tapi pengen bersih-bersih badan dulu. Kan kamar mandi di luar ya. Saya keluar kamar, saya tutup pintu, karena saya pikir di samping doang, saya nggak kunci. Ya doang, karena saya pikir udahlah cuma di samping doang saya kunci gitu. Saya duduklah di tangga, karena saya ngehnya di dalam kamar mandi itu ada orang Mas, gitu. Ya ada orang, nggak enak dong anak baru, mau nggak mau nunggu di tangga, saya main handphone. Gitu, saya main handphone. Nggak lama ada yang keluar nih, dari kalau nggak salah dari kamar sebelah saya, nomor 2, kamar tengah. Keluar, sep. Dia keluar, kita kan ngeh ya kalau ada orang lewat, nengok dong maksudnya biar orang tuh tahu, oh ini ada penghuni baru di situ gitu. Saya nengok, saya senyum, Kak gitu. Padahal kalau saya lihat sih sepantaran saya, cuma karena ya namanya orang baru ya, saya tegur, Kak gitu. Dia cuma ngelirik doang tapi senyum gitu. Dia masuk, gue kaget. Awalnya nggak ngeh, Kak gitu, masuk tuh main HP lagi, terus gue diam. Kok dia masuk? Aku dengar suara ada yang mandi, bukan mandi sih, kayak bilas-bilas, tahu kan? Jadi gini, di kamar mandi itu ada shower, jadi aktivitas anak kosan yang mandi di sana pakai shower, jadi bukan pakai gayung. Nah itu aktivitas kayak ada showernya lah. Gue yang cengok, masa gue halu, orang gue yakin banget kok itu bener suara dari kamar mandi itu gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, calm down. Terus itu udah yang deg-degan sebenarnya, kan udah malam kan, udah gitu. Itu nggak sebentar Mas, nunggu dari keluar kamar, nunggu di tangga itu ada 5 menit lebih. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau aku halu gitu, maksudnya tuh yakin banget ada suara dari kamar mandi itu. Keluarlah tuh dia negur, duluan ya, dengan itu. Oh iya, congok ngeliatin, aku lihat lagi. Tadi ketutup emang, dan dia memang posisinya ngebuka gitu. Tapi aku ngeliat dia bukan yang ngebuka, jadi gini, kamar mandinya tuh kalau dalam keadaan ketutup rapat, itu agak harus kayak dek gitu loh, jadi baru kebuka. Itu nggak, jadi kayak cuma ketutup
tapi kebuka, ngerti gak sih? Jadi nggak kerapat, nggak keceklek gitu loh. Tapi iya ya, tadi dia masuk kondisinya kayak nggak rapet. Tapi pas tadi gue mau masuk kamar mandi itu ngeliatnya rapet, jelas-jelas rapet. Kan kalau nggak rapet kelihatan mas dari celah itu nggak rapet. Terus gue diam. Udah aku capek, mungkin karena gue capek gitu kan. Udah masuk kamar mandi, bersih-bersih segala macem, keluar. Masuklah kamar, kunci pintu, tetap istirahat. Dari malam pertama itu mas, udah ada. Aku nggak ngerti, jadi awal gini, udah aku tidur, aku kebangun, aku tidur itu sekitar jam 11:30 baru bisa tidur karena saking capeknya. Aku kebangun sekitar jam 1 lewat. Itu baru banget, los sekali bisa dibilang. Terus aku kebangun, itu aku dengar suara kayak ada yang nyapu. Berisik banget sih, ini orang di atas nyapu malam-malam. Dan bodohnya kan aku harusnya nggak kalau di atas itu kosong. Karena kan sebelumnya aku juga nggak ke atas, tapi ya namanya aku capek kali ya. Aku marah-marah sendiri. Udah malam, ngapain sih gitu kan? Diem tuh mas, gak ada suara lagi. Itu aku ngomong sendiri gitu kayak gak berisik gitu. Tidur aja lah. Tiba-tiba tuh suara sapunya di depan kamar. Pindah? Iya, aku kebangun lagi. Gue bilang, ini jam berapa sih? Aku pikir subuh. Si penjaga kosan tuh mungkin bersih-bersih. Pikiran aku dong. Aku lihat HP, mak jam masih jam 1. Baru 1:30. Jam segini siapa yang nyapu? Wah kacau gue bilang. Karena capek, aku balik lagi mungkin capek jadi emosi ya. Oke, Rahma lo anak baru di sini, oke, sabar, udah tidur, udah miring tidur, tutupin pakai bantal. Gak ada pikiran horor sama sekali. Akhirnya besok siangnya diketok. Aku posisinya udah bangun cuma masih dalam keadaan di kasur. Itu sekitar jam 9, jam setengah 10 deh kalau nggak salah itu. Udah gak siang sih, diketok lah penjaga kosannya. Mbak, maaf, ganggu. Kenapa mas? Ke pintu kan tuh. Itu mas, enggak mbak, maaf. Aku tuh tadi mau nanya itu mas, kalau malam mau nanya ngobrol gitu. Cuma pas itu, enggak mbak, maaf ganggu. Dia mungkin gak enak ya, karena ngeliat muka aku kayak kesel gitu. Enggak mbak, maaf ganggu, saya cuma mau ngasih sapu sama kenpel. Jadi di sini tiap kamar itu dapat free sapu sama kenpel untuk bersihin kamar. Aku diem, oh gitu. Iya mbak. Terus kalau mau ngebersihin yang lorong depan ini, oh itu penjaga mbak kita yang nyapu gitu tiap pagi. Jam berapa kalau nyapu? Saya sih kalau bersih-bersih setara 5:30 mbak gitu. Karena kalau jam 5 kan maksudnya takutnya masih ganggu istirahat, jadi kita jam 5:30. Kenapa mbak? Gitu. Apa mbak mau dibersihnya lebih pagi apa gimana? Enggak, saya cuma nanya. Aku bilang gitu. Terus dia diem, aku diem dong. Terus saya nyapu siapa? Cuma aku pikir, oh mungkin tetangga sebelah. Aku masih nggak kepikiran atas kosong pada saat itu, karena mikirnya udahlah positive thinking, mungkin kamar samping gitu. Udah. Malam kedua nih mas. Malam kedua, kondisinya tadinya aku pengen keluar, pengen ketemu teman, cuma nggak jadi. Teman yang pengen main gitu. Teman yang pengen main, akhirnya teman main bantuin aku sedikit deh, rapi-rapi kamar gitu, sambil ngobrol. Aku minta dia nginep tadinya, cuma nggak jadi. Akhirnya dia balik sekitar jam 8:30 dia balik. Kayak aku anterin, dia balik ke depan. Seperti biasa kan, karena aku habis seharian ya ada sedikit bebenah kamar gitu. Pengen mandi. Lagi dan lagi nih. Karena ya itu aku nggak ngunci pintu gitu. Aku duduk di tangga. Kenapa aku duduk di tangga? Nggak, pada saat itu memang sengaja duduk di tangga. Karena aku nggak tahu itu di kamar mandi itu ada orang apa enggak. Karena pada saat pengen ngasok dulu, karena kan memang nggak ada jeda banget ngobrol sama teman segala macam. Ngasok sebentar sambil, kalau ngasok waktu itu aku kayaknya nggak pengen hubungin temen deh, karena malam rencananya mau keluar. Aku duduk, aku ngelihat ada yang masuk. Jadi gini, aku sempet samping kamar ini, tapi nggak negor-negoran. Jadi pas aku bilang ya, teman aku kan datang pagi. Nah pas teman aku datang, aku jemput ke depan karena kan aku bukain gerbang. Jadi kita dapat kunci gerbang gitu. Terus ada yang mau keluar. Terus aku ditegur, anak baru ya, dia bilang gitu. Iya kak, aku bilang gitu. Usia sih emang di atas aku, cuma masih muda. Dia suami istri. Iya kak, oh gitu. Iya kamarnya kita sebelahan, dia bilang gitu. Oh iya kak, duluan ya, dia bilang. Iya kak. Udah tuh. Makanya aku tahu, cuma aku nggak kenal siapa namanya. Jadi cuma ya udah hanya sebatas gitu aja. Lagi duduk, dia lewat depan aku nih. Aku duduk di tangga, depan tangga itu kan tembok. Dia lewat. Emang nggak ada omongan permisi ya, karena aku pikir ya udahlah mungkin dia buru-buru, dia kebelet. Dia masuk nih, dia tutup.
pintu. Aku dengar suara ngeflash, aku dengar suara kayak ada yang maaf cebok gitu ya. Ya aku pikirin dia, emang karena dia gitu. Nggak lama dia keluar dari kamar. Dia keluar dari kamar. Dan dia keluar dari kamar bukan untuk ke kamar mandi. Tapi negor aku dulu, maksudnya nggak langsung kamar kayak, hey, ketujuh nggak? Terus aku nengok dong, kamu kenapa? Dia bilang gitu. Enggak apa-apa kak. Aku diam dong. Kamu kenapa? Dia bilang gitu. Enggak, aku nggak apa-apa. Aku bilang, kakak baru keluar dari kamar. Aku bilang gitu. Iya. Pengen kamar mandi sih, cuma sekalian nunggu laki gue. Dia bilang gitu. Oh, ya udah kan kamar mandi. Enggak, maksudnya gue kan biasanya emang kalau mau masuk kamar tuh sikat gigi dulu. Dia bilang gitu. Oh iya kak, duduk di tangga tuh dia. Itu kayak gue yakin banget dia suka pakai celana pendek, maaf Chinese gitu dia pakai celana pendek. Jadi gue tau banget itu dia, badannya juga sekel-sekelnya emang gue tau banget itu dia gitu. Terus gue yang masih, hah? Terus siapa? Dan itu jelas banget gue ngeliatnya, walaupun gue emang ngeliat handphone, tapi kan gue nggak nunduk begitu gitu. Gimana sih kita mainnya itu jelas banget. Terus gue yang masih diam. Lo kenapa sih mak? Kenalan kan akhirnya. Kenalan, nama siapa? Dia namanya Mirna. Aku namanya Rahma gitu kenalan. Lo kenapa sih mak? Dari tadi gue ngeliat tuh kayak lirik-lirik gue. Dia bilang, nggak apa-apa. Gue bilang gitu. Kenapa? Nggak apa-apa. Udah tuh. Nggak lama kita ngobrol lah. Udah ke bawah suasana karena dia ngajak ngobrol. Pintu depan mas ketutup, cekrek. Jadi posisinya memang itu selalu ditutup, minta ditutup karena kan ya nggak tahu peraturan dari sana ya. Itu yakin banget posisinya itu apa ya? Jadi pintunya itu berat banget. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau cuma sekedar angin itu sampai bunyi gedek, dia kayak dibuka terus dibanting gitu, ngerti? Dibuka pelan terus kayak ditutupnya agak kencang, cedak gitu. Diam. Kita positive thinking angin nggak mungkin banget gitu, karena itu kita tahu pintu itu keras banget itu. Itu lagi asik ngobrol sama dia. Terus yang diam, tengok-tengokan. Oh mungkin si AA, penjaga kos maksudnya. Oh mungkin si AA kali, mungkin mau masuk nggak jadi ada yang datang, mungkin minta dibukain pintu gerbang. Pikiran kita. Oh iya kali ya katanya. Terus si kakak ngomong, diem gini kayak nguping. Kenapa kak? Si AA itu di kamar lagi teleponan kayaknya, dia bilang gitu. Oh mungkin si AA satu lagi, dia bilang gitu. Atau kalau si AA itu mah dia tuh sebenarnya sendiri katanya, berdua itu kalau weekend doang. Atau kalau ada yang misalkan kayak kamu nih kemarin datang ya lihat kamar, karena emang kunci-kunci yang megang dia, bukan si AA yang itu yang jaga kosan. Emang kenapa? Yang nggak tahu katanya, yang mungkin memang tanggung jawabnya si yang satu lagi katanya. Tapi yakin AA ada di kamar. Itu ada suara teleponan katanya gitu. Waduh, udah. Terus kak, udahlah mungkin orang depan, maksudnya ya mungkin orang mau anak kosan juga cuma mau masuk kayak jadi gitu. Kita lama kan di situ karena kan si kakak itu bilang mau nungguin suaminya balik kan. Jadi kan aku mau nggak mau ya tetap nemenin dia, nungguin sambil ngobrol-ngobrol. Ada kali aku sekitar 1 jam lebih nemenin dia depan sambil ngobrol-ngobrol, terus nanya-nanya di sini tempat makan yang enak deket mana, karena kan aku nggak tahu ya di deket situ gitu. Karena ada beberapa juga warung yang aku juga nggak tahu, kan lumayan kan kalau tahu informasi gitu kan. Ngobrol-ngobrol gitu. Nggak ada orang di depan. Bener-bener, maksudnya nggak ada yang lalu lalang lagi kecuali suaminya itu. Jadi sampai suaminya datang itu emang nggak ada orang di depan. Karena kan si kakak ke depan kan terus lapor, mak, nggak ada orang tadi pas aku bukain pintu. Nggak ada orang sama sekali. Udah keluar kali kak. Harusnya sih kedengeran ya dari suara pagar dibuka gitu. Ya sih, aku aja dari kamar kedengeran kalau pagar ada yang buka, aku bilang gitu. Udah deh kak, nggak usah aneh-aneh, aku bilang gitu. Ya udah kamu juga sendiri kasihan. Udah tuh malam itu fine tuh, bukan cuma sih, itu juga aku shock banget. Malam ketiga nih, aku habis dari luar, itu aku sampai kosan sekitar jam 10-an deh, kalau nggak jam 11 gitu, udah malam banget. Aku nggak tahu kenapa nggak pengen ke kamar mandi, padahal di situ badanku lengket gitu, kayak badanku tuh kayak capek banget, nggak tahu kenapa sampai kamar tuh capek, padahal tuh niat banget tuh sampai kamar mandi lengket. Tapi pas sampai kamar nggak tahu kenapa mager gitu, kayak udah capek banget itu. Aku istirahat lah, tapi nggak bisa tidur mas. Aku masih dengerin headset musik sampai akhirnya aku ketiduran. Pas aku lagi ketiduran, nggak tahu ya, aku kayak masih kayak tembok di dek gitu. Itu posisinya itu dari arah kamar mandi, karena kan samping kamar mandi kan. Ini siapa sih di kamar mandi? Jangan-jangan nih orang maaf nih stres nih apa gimana sih,
tengah malam loh getok-getok begitu kan. Mau keluar tuh males banget. Diam 5 menitan, bunyi lagi mas. Duk gitu lebih kenceng. Nah kebetulan tuh suaranya itu kan dari arah kamar mandi tapi jadi gini, temboknya itu ditutup sama lemariku. Jadi ada lemari. Kan kesel ya, jadi maksudnya aduh, jadi lemari tuh kayak deg gitu loh. Jadi gimana sih kayak nggak tahu ya, mungkin karena pondasinya gimana, jadi kayak geter gitu kan, ganggu banget. Akhirnya aku nggak beraniin diri keluar, nggak ada orang kamar mandi. Kosong. Terus aku yang, aduh, gue bilang apa sih, udah masuk, udah bodo amat, nggak mau pikir aneh-aneh. Setel musik yang gede sambil tiduran. Suara dari belakang. Udah emosi banget. Berarti sebenarnya dari tadi suara dari belakang, bukan dari samping, aku bilang gitu kan. Karena emang capek ya, masih muda, emosinya nggak kekontrol. Keluar mas. Pas keluar, ngelewatin tangga gitu kan. Pas di depan dapur aku cengok, gelap guli tak. Aku baru nggak. Itu kan lorong yang dimana kamar-kamar yang kamar mandi itu di dalam dan itu masih kosong, belum selesai. Kan nggak mungkin berarti ada orang. Cuma aku mikir positif lagi, tukang. Aku panggil lah si A. Aku bangunin si A-nya. Iya kak, kenapa? Bangun dulu A, dia buka pintu. Aku berisik nggak bisa tidur dengan suara hentakan itu. Karena suara itu nggak cuma kayak deg-deg gitu, itu bener-bener sampai jadi emang bener-bener kita tuh juga mau kan biasanya ada suara denger kayak deg-deg, tapi itu soft gitu, walaupun kenceng tapi soft. Ini tuh suaranya emang bener-bener ganggu, kayak apa sih namanya, getok palu ya. Tapi palunya itu kayak temboknya itu di samping kita, gimana sih? Dok gitu kan, ganggu. Iyalah, ganggu banget. Makanya kenapa sampai aku ngebangunin si AA itu. AA bangun A, aku bilang. Aku dengar suara ada yang getok-getok tembok kenceng banget sampai bener-bener kayak orang malu pakai palu besar gitu loh. Itu sampai palaku tuh sakit, emang bener-bener kenceng banget. Emang gak ada yang denger apa? Aku bilang. Emang kakak denger daerah mana? Dia bilang. Daerah belakang, aku bilang. Terus akhirnya dia ngajak aku gitu, coba kak cek gitu. Pas dicek, ternyata belakang kamar aku adalah kamar mandi umum yang di deretan sana. Jadi tetap ada kamar mandi umum. Jadi mungkin buat tamu yang main ke situ, mungkin ya, jadi bisa di situ gitu kalau mau ke kamar mandi. Aku cuma, kak, nggak ada orang di kamar mandi. Kayaknya juga nggak basah. Nggak ada aktivitas di kamar mandi ini tuh, kering gitu. Aku cuma kamar mandi, gue bilang. Iya kak, belakang kamar kakak kamar mandi, dia bilang gitu. Harusnya kan kamar mandi yang belakangnya itu kan, belakang-belakangan. Iya, cuma kan di kamar mandinya lebih besar. Nah ini pasti nih kamar kakak nih, tembok yang ini, dia bilang gitu. Kakak dengernya dari sini nggak? Atau dari kamar samping? Ayo kita cek. Diajak ngecek sama si A itu. Nggak usah deh, karena udah pasti kosong. Nggak mungkin ada orang gitu. Kalaupun ada tukang, pasti dia udah ngomong tukang kali kak gitu dong. Ini soalnya dia sampai ngajak aku ngecek, berarti kan nggak mungkin ada orang gitu. Aku pikir udahlah, nggak apa-apa, udah tidur aja. Nanti kalau memang ada bisik lagi aku bangunin ya, aku bilang gitu. Ya kak, maaf ya kak, jadi kakaknya keganggu tidurnya, nggak apa-apa. Masuk kamar, berharap ya udah nggak ada apa-apa gitu. Tidur, alhamdulillah bisa tidur. Jam 3 aku kebangun. Aku ngeliat ada bayangan hitam. Nggak tahu kenapa aku kebangun. Kayak gimana sih, kayak kita tiba-tiba lagi tidur, kebangun gitu. Aku tidur tuh madep jendela, jadi ini pintu, ini jendela gitu. Nah kasur aku tuh di daerah jendela, jadi aku madep jendela. Itu aku ngeliat hitam, posisinya tuh tinggi, jadi itu hitam. Intinya tuh dari atas jendela itu, batas jendela itu masih keliat hitam itu. Berarti kan aku nggak tahu ya entah segitu atau lebih tinggi lagi. Intinya kan itu udah tinggi banget gitu. Aku yang cengok, dan itu lama, nggak yang sekelebat itu, nggak kayak orang jalan normal nggak sih? Tapi kan logikanya tinggi loh. Kalau bayangan nggak mungkin. Orang itu jelas kain hitam. Gimana sih ngeliat kain hitam? Aku yang, itu yang lagi tidur bener-bener yang cengok. Siapa tuh jalan, bener-bener jalan. Kan abis jendela itu, nggak lama pintu. Kan kalau orang kan kelihatan tuh bayangannya. Itu ada. Ada. Coba kan logikanya siapa orang? Gitu dong. Itu ada ngeliat orang. Tapi kan tinggi banget ya. Pengen rasanya ngintip, tapi takut. Kayaknya nggak usah gitu, karena aku ngeliat udah sejam 3. Oke, tidur lagi. Udah, itu malam ketiga. Malam keempat, aku nggak usah cerita aktivitasnya, langsung aja ya. Jadi malam keempat itu aku tidur,
Itu lebih cepat, sekitar jam 9:30 aku udah tidur. Pas aku tidur, aku nggak ngeh, kayaknya sekitar jam di atas jam 1, aku lupa tuh jam berapanya. Aku berasa ada yang ngelus aku. Tapi bukan ngelus pakai tangan, pakai kepala. Oke. Jadi kayak gimana sih? Ngerti kan, kayak kena punggung kita kena pala begitu. Kayak ya Tuhan, gimana sih Mas? Itu kondisinya aku memang tidur, tapi emang kayak jujur itu emang aku kayak udah pengen bangun, tapi kayak masih malas. Jadi kayak masih tidur tapi kayak ngendusin. Karena aku juga, maksudnya tangan aku benerin apa sih, boneka guling gitu, ngebenerin kayak ngeliat gitu, benerin gitu. Nggak lama dari itu, tiba-tiba ada yang itu benar-benar berasa banget di punggung. Tuh kok yang langsung gemeteran, yang bener-bener yang, ya sekarang mau siapa? Aku sendiri di kamar itu. Dan itu jelas banget kepala, bukan halu yang kain, itu bener-bener, dan itu geseknya 2 kali kayak seret, terus dia gesek lagi dari bawah ke atas, seret gitu. Itu yang, ya Allah, itu apa gitu? Itu apa gitu? Itu yang, masa sih gue keluar dari kosannya gue ngalamin di sini? Apalagi ya Tuhan, itu pengen nangis rasanya udah meremin, tidurin. Karena aku udah megang HP mengutak-ngatik, takut melek. Takut gitu, kalau melek tuh takut ada depan mata gitu. Jadi kayak udah yang maksain tidur sampai jikir. Udah, itu cuma yang aku bisa lakuin itu. Ya Allah, gak bisa tidur sekitar, aku kayaknya agak lama, aku gak tahu berapa lamanya, intinya akhirnya aku ketiduran. Itu kejadian di malam ke-4. Setelah kejadian itu, besoknya aku dapat info, aku yang nanya sih, sama penjaga kosan, finishingnya udah berapa persen, udah mau selesai belum? Karena aku pikir kayaknya aku harus pindah kamar deh. Karena udah berapa malam ini ngerasain kayak yang sebelumnya kan suara duk-duk itu gitu kan. Terus yang kedua, aku berasa di kayak gitu, ada kepala gitu. Terus aku ngeliat bayangan gitu, kayak aku ngerasa jadi kayak gak nyaman gitu. Aku ngomong kapan ya? Aku tanya dulu ya sama si bapak di telepon. Pas di telepon, yang bikin aku sedih adalah, Mbak kayaknya diundur 2 minggu deh. Dan aku yang, ya ampun Pak, aku cuma bisa diam. Tapi aku gimana ya Pak, aku bilang, aku risih loh, aku pengen maksudnya punya privasi kayak kamar mandi gitu di dalam. Karena aku juga nggak enak mandi basah-basahan ada cowok atau gimana ya, walaupun sejauh ini aku belum ngeliat cowok, cuma baru suaminya yang itu doang, itu pun juga ketemunya cuma ya udahlah, maksudnya hanya sekali dan itu pun jarang. Tapi kan tetap aja ya Mas sih gitu, perempuan gitu. Iya Mbak, diusahakan secepatnya. Oke, malam ke-5, itu kan aku telepon langsung siang itu kan, minta dihubungin. Malamnya, kejadian kedua adalah aku dengar suara dendangan perempuan. Dendangan perempuan? Jadi kayak, la, itu jelas suara perempuan. Nyanyinya begitu, la. Rahma, positive thinking, anak kosan lagi nyanyi. Cuma itu yang bisa aku lakuin pada saat itu. Ya Allah, berpikir positif. Pada aku, itu sekitar jamnya di atas jam 1 Mas. Lagi tidur juga. Lagi tidur, kebangun karena dengar suara itu. Dan itu suaranya kayak deket, kayak dia tuh ada di kamar aku juga, tapi di deket pintu. Kayak arahnya dari situ. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Rasanya tuh kayak ke-freeze saya, badan tuh kayak udah nggak bisa apa-apa, udah bener-bener yang cuma bisa itu, zikir doang itu. Dan itu rasanya pengen nangis, kayak yang apalagi gitu. Itu bener-bener suaranya kenceng, bener-bener kayak ya ini lagi di dalam. Iya, kayak emang kita kayak ada temen di dalam satu kamar dan dia lagi nyanyi, gimana sih? Ya itu, suara kenceng banget. Ya Tuhan, gue bilang. Sampai akhirnya aku nggak bisa tidur sampai dengar jam subuh, aku sampai gemeter dan aku akhirnya nggak enak badan situ, demam. Mungkin karena aku ketakutan, kepikiran kali ya. Aku demam, akhirnya baru bisa tidur habis subuhan. Aku sholat subuh dulu, setelah sholat subuh aku baru bisa tidur. Itu sempet mau ke kamar mandi, takut untuk wudhu, akhirnya nggak subuhan gitu. Bismillah, aku sempat bacain Yasin karena aku pikir, oh mungkin harus 3 kali ini aku ngajiin kamar gitu kan. Udah deh, akhirnya aku Yasinan lagi, berharap baik-baik aja setelah itu gitu kan. Udah, baru bisa tidur tuh Mas. Tadi nggak kepikiran mau ngaji, mau sholat doang, tapi kayaknya harus ngaji lagi gitu. Alhamdulillah habis ngaji aku bisa tidur.
Tapi malam berikutnya aku digangguin lagi. Malam ke-6-nya nih Mas. Malam ke-6 aku jujur udah ketar-ketir, maksudnya kayak udah nggak betah banget di kamar ya. Akhirnya aku berpikir bahwa ya udah, karena kan udah dikonfirm ke sana belum selesai juga, berarti belum bisa pindah. Udahlah, nikmatin, berharap nggak ada terjadi apa-apa lagi gitu. Dan sempet berpikir nih malam ini kayaknya mau nginep di kos temen, ternyata nggak bisa, temen pulang malam, kerja pulang malam jam 11 katanya. PR banget kan kalau jam 11 harus keluar. Terus udah akhirnya aku ngabisin waktu, aku main game di kamar itu, main game di kamar sampai akhirnya aku ketiduran. Nah malam itu nggak tahu ya Mas, aku bener-bener ngelihat dengan yakin dan jelas, walaupun emang itu posisinya aku bangun tidur, aku pengen ke kamar mandi karena kebelat. Terus pas aku kebangun gitu ada yang duduk, perempuan, madep ke arah pintu. Duduk di mana nih? Di lantai. Posisi depan. Tapi ada karpet di situ, ada karpet dan dia duduk di bawah gitu, di lantai gitu. Jadi pas aku balik badan, tidur gitu balik badan mau ke kamar mandi, aku kaget ada yang duduk, posisinya perempuan. Dengan rambut diurai, tapi bukan yang rambutnya out-outan, rambutnya rapi rambutnya. Aku kaget dong. Aku yakin pintu ketutup. Dan yang aku ngehin di kos sana nggak ada yang rambutnya panjang. Paling panjang aku waktu itu. Jadi aku kebetulan rambutnya di bawah bahu. Yang lain itu ada yang bondol kayak pramugari gitu. Pokoknya pendek lah, nggak ada yang panjang. Itu yang aku tahu ya, yang di lantai bawah. Karena di lantai atas cuma baru keisi satu, kan aku bilang yang di atas itu cowok itu juga yang nempatin. Dan belum ada lagi yang nempatin. Aku yang orang baru lah istilahnya. Aku kaget kan. Dan aku, kalau bicara temen lu, nggak mungkin. Karena satu, kalau akses mau masuk itu pasti melalui si AA atau aku. Kalau AA berarti kan harus ngetok pintu dong. Iya dong. Nggak mungkin dia lancang. Kalaupun tuh temen juga pasti bangunin aku. Nih tadi gue datang dibukain pintu gitu sama penjaga. Gitu. Ini nggak ada telepon, nggak ada kabar teman mau main. Dan aku tahu lah bentuk teman, maksudnya walaupun dari belakang itu bukan teman aku. Kalau dilihat dari usianya sebenarnya kayak masih umur 20 tahunan Mas, kayak masih belia dari badannya ya, dari badannya bukan badan yang dewasa sekali, kayaknya enggak. Karena kalau dilihat dari belakang itu kayak masih umur 20 tahunan malah selihat aku. Terus rambutnya juga lurus panjang gitu, rambutnya bener-bener lurus panjang. Terus aku yang cengok, diem, aku nggak tahu bajunya apa, yang jelas dia duduk madep arah pintu. Dan aku langsung balik lagi karena aku yakin ini nggak wajar. Wah ini nggak mungkin orang gitu. Aku di situ udah yang lemes, bahkan mungkin aku dari situ udah nggak sadar, entah aku pingsan apa ketiduran, aku nggak tahu. Ya karena aku bener-bener udah lemes banget dan aku udah gemeteran banget. Aku sempet nggak enak badan dari yang kejadian malam aku ngeliat itu kan. Aku udah nggak enak badan gitu, udah yang emang badanku tuh emang bener-bener udah nggak tahu deh itu posisi aku pingsan atau mungkin aku ketiduran, aku nggak tahu. Akhirnya besoknya aku kayak, ini kayaknya kekeh deh, gue harus pindah. Kalau emang maksudnya masih belum bisa apa, yaudah nggak apa-apa, gue tempatin aja gitu. Misalkan belum kepasang juga pintu kamar mandi, gak apa-apa, yang penting pintu depan udah gitu. Pikiran aku gitu. Kalau misalkan emang di sana kan AC semua, ternyata AC-nya juga udah dipasang, cuma belum di setup gitu, nggak ngerti lah, intinya belum di setup. Entah alasan apa enggak, aku nggak ngerti. Tapi intinya aku minta pindah gitu. Saking udah nggak kuat ya gitu kan. Kenapa? Karena pas paginya aku kebangun, aku telepon teman. Karena satu, badan aku nggak enak, kedua aku ngerasa kayak gue butuh ada yang nemenin deh. Karena shock gitu kan. Aku telepon lah teman aku, minta datang ke situ ke kos gitu kan. Datanglah teman aku ini nemenin, datang dia nemenin, ngobrol lah segala macem. Dia bilang ya udah gue nginep, gue temenin deh gitu. Oke. Malam dia bilang gue nggak jadi nginep, tapi gue balik tengah malam karena pacarnya minta jemput dia kan, disuruh balik lah, tidak tahu lah ada masalah. Nah sebelum dia ditelepon pacarnya kan dia fix nih mau nginep, dia habis ganti baju itu dia mau ngambil baju di lemari, minjem baju lah gitu, mau nginep. Dia nggak bawa baju di situ. Terus dia ngomong gini, itu posisinya dia mau mandi itu jam 9-an kalau nggak salah Mas itu. Itu mau mandi jam 9-an, itu dia belum dikabarin pacarnya kalau harus balik. Dan itu sekitar sore mau maghrib baru banget selesai dia bantuin aku beresin baju ke lemari, karena dia bilang gini,
udah sih bajunya jangan berarakan di lantai, jangan berantakan begini, ngapain ditaruh di sini, lu susah nanti jadi malah aur-auran. Sebagian lu taruh lagi aja di lemari, toh lu juga belum tahu kapan pindah. Enggak ntar repot gini-gini, aku bilang gitu kan. Sudah, nggak apa-apa gue bantuin, nanti kalau emang lu pindahan gue bantuin, dia bilang gitu. Dibantuin lama dia tuh naikin. Nah ada beberapa baju yang emang yang ditaruh di situ cuma baju-baju kayak kerja sama baju tidur doang, kalau baju lain masih di koper gitu. Itu dia yang beresin sendiri. Terserah deh, dia nggak beresin. Emang anaknya tuh ya nggak bisa diam kayak gitu beresin. Aku sibuk main HP di situ, dia yang bantuin. Karena aku udah capek kan, beresin yang lain, disapu pas segala macam, dibersih-bersihin. Terus nggak lama, pas dia itu habis mandi sekitar jam 9-an itu kurang, dia teriak sih kayak, Rahma, dia ngomong gitu. Pan, kita sebut aja namanya Rara. Kenapa Rah? Gitu. Pan Rah, gue bilang gitu. Itu aku di kasur posisinya. Dia kan mau ganti baju kan habis mandi. Lu jorok banget sih, dia bilang gitu. Jorok apaan sih, gue bilang gitu. Lu kan tahu gue tadi capek banget beresin baju lo, lipet-lipetin, dia bilang gitu. Lu lihat nih kasur, lemari lo, dia bilang gitu. Gue diem. Perasaan gue belum mandi, berarti kan aku belum mandi kan, dia duluan mandi kan. Harusnya kan aku belum buka lemari sama sekali setelah dia beres-beres. Gue diem kan. Aku mikir di situ, gue aja belum mandi, gimana ceritanya gue buka lemari gitu kan. Lihat nih sini, pas dibuka mas, kayak apa sih, kayak pasir tapi kayak pasir warna hijau gitu loh. Kayak pasir kucing tuh nggak, pasir kucing yang warna-warni itu, kayak warna hijau aja, bentuknya kayak pasir tapi warna hijau gitu. Itu bener-bener dipegang begini aja tuh kayak agak luntur gitu. Ini apa? Kotor, lihat tuh baju lu jadi kena semua. Terus gue diem. Kan gue belum mandi, kan baru elu yang mandi. Gue bilang, tuh lu gimana sih? Gue bilang gitu. Gue belum buka-buka lemari lah, gue bilang gitu. Terus dia cengok, serius lo? Ya lu lihat nggak dari tadi gue buka lemari? Kan lu yang beresin, lu yang gimana beresin? Sumpah, itu udah gue lap dan itu tadinya emang nggak ada, dia bilang. Cuma emang agak sedikit berdebu, walaupun baru ya lemari, karena kan itu baru tempatnya. Cuma kan tetap aja mas, maksudnya dia pasti ngeh lah itu ada apa enggak dong. Tapi dia juga ngomong, sumpah nggak ada. Dan itu sampai ke baju aku. Jadi pas mau ngambil baju tuh di tiap baju tuh ada pasir itu, ada pasir-pasir hijau itu. Terus debat gitu ya? Iya, jadi di pinggiran-pinggiran itu ada, kan ditaruh tengah-tengah gitu baju kan. Nah pinggiran-pinggiran itu ada. Terus kayak di kayunya itu ada, iya ada semua. Jadi kayak nempel-nempel gitu sampai ke baju-baju ada. Coba PR banget kan di situ yang, lu tadi gimana beresinnya? Malah aku yang marah sama dia kan. Karena aku pikir gini, kan harusnya lo lah yang ngahin gitu kan. Lu gimana sih? Tadi gak ada, lu tahu gua lah kalau ada pasti gua udah ngomel-ngomel duluan deh. Nah, karena kita beresin lah bareng-bareng. Dicium lah sama temen aku itu. Lu cium deh baunya. Jadi baunya itu sebenarnya nggak wangi, tapi kayak ada bau khas gitu. Nggak ada wangi yang semerbak, tapi kayak ada bau khas, tapi nggak tahu bau apa gitu. Ini bau apa ya? Kita ngobrol lah. Coba lu tanya sama penjaga ya. Aku panggil dong. Bisa ngobrol sebentar nggak? Aku panggil. Maaf. Aku ceritain kronologinya. Jadi tadi gini, teman aku nggak beresin baju ke lemari. Itu posisinya bersih karena dia juga udah ngelap. Nah tiba-tiba barusan nih dia selesai mandi, dia mau minjem baju aku. Ya izin lihat ya. Cuma dari responnya dia nggak kaget. Harusnya kotoran apa kak gitu dong. Ini kayak izin lihat ya kak. Jadi kayak biasa aja. Di situ aku kayak, nih tahu nih kayaknya nih. Nggak tahu kenapa, feeling aja kayak. Karena ngeliat gelagat dia nggak kaget. Terus pas dia buka pintu, dia cuma kayak ngelongok doang. Jadi kayak udah paham kalau aku yang ngeliatnya. Itu cuma kotoran doang kali mbak. Kotor gimana? Saya kalau itu cuma kotor, harusnya saya nggak kaget. Lihat aja itu bentuknya kayak pasir warna hijau terus lengket gitu loh. Kalau di kayu itu lengket aku bilang. Dan dia nggak nyentuh. Cuma dia ngomong gini doang. Kalau nggak dikeluarin aja bajunya semua, nanti saya bersihin. Dia cuma ngomong, tapi dia nggak mencoba untuk biar. Harusnya ya, kalau menurut saya dia pegang dong. Apa ini yang mbak atau apa gitu. Ini nggak, dia malah mbak dikeluarin aja, nanti saya lap. Oh gitu. Terus temen ngomong, Bas nggak tahu ini apa, dia bilang gitu. Enggak, saya nggak tahu, dia bilang gitu. Terus aku yang maksudnya nengahin lah, maksudnya kayak udahlah kalau dia tahu juga, emang itu juga apa tuh, itu juga di kamar kita kan kejadiannya gitu kan. Ya sih, ya udah akhirnya aku minta lap kanebo gitu kan, yang bersih. Akhirnya dia bilang ada kok mbak, yang bersih belum dipakai. Ya udah ntar saya bayarin ya gitu, nggak usah, dia bilang nggak apa-apa buat bersihin ini. Pas dibersihin, udah selesai semuanya. Ditanya sama temen, mau dimasukin lagi nggak? Aku diem kan.
udah masukin aja lah kata temen gitu. Bismillah nggak ada apa-apa, ya udah biar rapi kan, masukin lagi, udah dibersihin nih baju-baju tuh udah yang udah lumayan tuh, udah sampai jam 10:30. Nggak tahu ya, mungkin. Nah, pacarnya teman aku ini bisa dibilang sensitif, Mas, bisa mungkin ngerti. Tapi pada saat itu aku belum tahu. Belum tahu. Nah, aku ngerasanya dia awalnya gini, Rahma, sorry banget, gue nggak bisa nginep, cowok gue minta gue balik. Ada hal penting. Ya, aku mikirnya itu urusan pribadi mereka dong. Nggak ada urusannya dengan yang terjadi di kosan itu. Oh ya udah kan aku nggak enak kan. Ya udah deh, itu juga udah malam banget, Mas. Di jam 12 kurang setengah 12-an deh kalau nggak salah tuh. Dia balik. Terus akhirnya aku nelfon AA, aku nyamperin AA, itu aku belum minta nomornya. A, boleh minta tolong nggak anterin ke depan, karena kan aku pikir udah malam ya gitu kan. Dia mau dijemput sama pacarnya, dia nggak jadi nginep. Oh iya, yaudah gitu. Anterin lah si AA itu, makasih. Aku masuk, aku baru bisa tidur setengah jam dari situ karena Mas sebenarnya udah capek, ngantuk, tidur. Malamnya aku diganggu lagi, Mas. Malam itu juga ya? Iya, dan diganggunya itu pintu. Kayak pakai kuku gitu loh. Dicakar. Iya, kayak di srek. Dan itu emang pintu aku, udah jelas banget pintu aku, suara di pintu aku, cuma aku nggak berani ngeliat. Di situ aku yang, ya Tuhan, itu aku emang badanku lagi nggak enak. Maksudnya ketakutan aku juga masih ada gitu, masih shock banget. Temen nggak jadi nginep. Itu yang apalagi gitu. Itu bener-bener ada kali sekitar 10 menitan tuh suara nggak hilang-hilang. Itu dari saya terjaga ya, nggak tahu sebelumnya itu udah berapa lama. Itu yang ya Allah apalagi gitu. Oke, udah sampai akhir itu aku sebenarnya kebelet, aku nggak berani, baru berani subuh. Aku pikir aku subuh tuh udah aman gitu, aku udahlah pasti udah ada yang bangun, atau maksudnya suasananya udah subuh kan udah enak gitu ya. Aku udah berani gitu untuk ke kamar mandi. Ternyata enggak, jam segitu pun aku diganggu gitu. Jadi kondisinya aku lagi buang air, terus nggak lama aku wudhu. Pas aku wudhu, mati showernya. Dan matinya itu posisinya itu, kan kalau dinyalahin itu, kalau shower itu kan kita tahu ya arahnya. Itu arahnya emang ada yang matiin, ngerti nggak? Jadi bukannya emang air mati, tapi memang posisinya itu emang kayak ada yang nutup gitu. Kan beda. Jadi pas, kok mati? Ya ampun, airnya mati lagi. Nah, maksud aku tuh aku pengen dikembali seperti semula. Takutnya kalau aku tinggal, posisinya kan ngocor mulu kan gitu. Aku mikir, udah aku tayamum aja. Pikiran aku gitu di situ. Dan aku tayamum aja lah gitu. Nah, posisinya pas aku mau ngebalikin, ternyata dalam posisi udah kebalik, udah posisi off. Udah posisi off ya. Gitu. Terus aku kayak, lah, udah off. Ya Allah, padahal ngambil wudhu masih diganggu gitu pikirannya. Ya Allah ya Rabbi. Udah, aku langsung balik ke kamar. Aku diam di situ. Aku mikir, aku salah apa ya? Kok aku sampai diganggu terus gitu? Kenapa ya? Kayaknya aku harus ngobrol sama si AA. Coba deh, aku pengen ngobrol secara intern, secara maksudnya mungkin si AA tahu gitu kenapa gitu. Akhirnya udah aku tayamum, aku salat, aku lanjut tidur lagi. Sekitar jam 8 aku nyari AA, aku ngobrol sama AA, aku bilang, aku pengen pindah kamar, aku bilang. Dan respon dia cuma, sabar ya Kak. Kenapa emang ya, aku bilang. Ya kan, dia langsung kayak, enggak kan kakak tadi cerita begitu, maksudnya sabar. Dan ya intinya dia tahu, tapi nanti aku cerita. Iya, tapi aku capek tiap malam, aku kebangun mulu, jadi aku ngerasa tidur itu jadi nggak enak, jadi nggak pules gitu. Jadi badan kalau pagi jadi sakit-sakit gitu kan. Aktivitas aku keganggu gitu. Terus dia cuma kayak berusaha untuk nenangin, tapi aku nggak berasa dia ini nenangin, bahkan aku merasa dia nutupin sesuatu. Tapi dia mungkin nggak berani ngomong, mungkin menghargai gitu. Ya udah, akhirnya tolong dong bantu aku pengen ngobrol sama si bapak, bisa nggak si bapak kesini, aku bilang gitu. Terus dia bilang, duh gimana ya Kak, soalnya bapak juga sibuk, kadang kesini itu sesuka hati dia, maksudnya kalau emang dia lagi bisa gitu, nggak bisa diminta gitu, kecuali kalau memang ada yang harus dia datang gitu, entah ada kerusakan atau apa. Nah mungkin emang itu aku emang udah bener-bener yang udah, ya Allah lindungin. Itu sampai doa aja, sholat aja doanya minta dilindungin sama Allah, ya Allah lindungin, saking takutnya gitu, sampai keselip doa begitu gitu, lindungin ya Allah, kalau emang ada yang iseng gitu, ada apa ya lindungin gitu. Karena ya balik lagi aku sendiri kan di situ. Terus malamnya AC, jadi AC itu bocor, padahal tuh baru.
Oh enggak, bukan AC yang bocor. Aku pikir AC bocor. Jadi di atas AC itu ternyata yang bocor. Aku pikir itu AC karena netesnya itu di dekat lemari kan. Wah AC bocor, laporan lah. Itu malam tuh. Kok aku dengar suara kayak netes-netes gitu kan. Terus aku mikir, ini air dari mana? Oh AC, karena netesnya ke lemari kan. Wah AC kali. Lapor lah sama si AA besok pagi. Itu malamnya cuma itu yang malam ke-7 itu aku cuma ngerasain itu. Jadi berisik air, netes air gitu. Ini air apa? Sampai ya nggak banjir banget sih, cuma becek gitu di bawah gitu. Duh, AC bocor lagi karena aku pikir ya AC gitu. Kenapa aku yakin itu AC? Karena atas kamar aku itu kamar. Logikanya itu bocor dari mana? Kan gitu, nggak masuk kan. Jadi, tapi memang pada saat aku nggak kepikiran ke sana, mikirnya itu AC aja. Gitu. Laporan lah besok paginya, habis ya AC kamar aku bocor kan baru Kak. Ya nggak tahu itu basah. Akhirnya dipel sama dia kan. Ya udah nanti dibenerin. Ditelepon lah. Bapaknya bisa datanglah tuh sekitar jam 10 pagi. Pak, gimana nih? Aku tidurnya, bilang gitu. Karena kan si bapak bilang katanya mau dicek dulu. Ya udah dicek dulu. Ternyata sekitar awalnya aku nungguin tuh 1 jam. Ya udah tungguin dulu Mbak sebentar kayak gitu kan. Nanti kalau udah tahu penyakitnya apa dari AC, kalau emang lama ya Mbak tinggalin kunci aja, barang berharganya bawa gitu. Kalau Mbak mau keluar, karena aku bilang mau keluar tuh. Oh ya udah aku tungguin sekitar 1 jam kurang lah. Dia bilang Mbak AC-nya baik-baik aja. Ini bocornya dari apa nih namanya pralon ya apa sih? Atap lah dari atap gitu. Terus aku bilang dari atap. Iya, nah. Jadi di situ tuh ada 3 orang, yang 2 tukang AC, 1 tukang biasa gitu. Emang dia tuh emang kebetulan lagi muter gitu mau ke lorong sebelah. Terus dipanggil tuh karena dibilangnya AC nggak ada masalah. Terus Mas bisa cek nggak? Ini di atas kayaknya ada bocor. Nah si tukang tuh ngomong, bocor dari mana? Orang atas kamar, dia bilang gitu. Tapi terus saya coba cek deh, mungkin dari kamar mandi. Ternyata kamar mandinya itu nggak basah, aman. Kan mungkin dia tahu lah ya, maksudnya dari salurannya aja nggak ke situ. Jadi di pojok kanan sana, karena turunnya bareng sama si kamar mandi, saluran kamar mandi yang bawahnya. Jadi untuk pojok yang deket tembok kamar atas sama kamar aku tuh nggak ada saluran air. Dan itu bukan tempat buat kayak WC tuh nggak. Jadi dia plong kosong. Jadi showernya sebelah sini, WC-nya juga sebelah sini. Terus emang ada wastafel, tapi wastafel itu juga ngambilnya nggak dari situ. Kata intinya begitulah dia bilang. Nggak logis kalau ada bocor. Terus gimana? Akhirnya si bapak kos itu nenangin aku. Ya udah Mbak gini, kita coba benerin. Mbak kan juga ada aktivitas hari itu katanya. Pulang kapan? Saya pulang mungkin habis maghrib. Oh mudah-mudahan sudah selesai karena dari pagi kan. Oh ya sudah. Akhirnya aku bawa barang yang kayak laptop gitu yang berharga gitu. Sisanya kunci kan aku nggak bawa gitu. Nanti ke AA aja katanya. Oke. Ternyata aku sempat balik ke kos itu sore karena aku mau ngambil jaket waktu itu kan. Pas sore dia bilang, Mbak udah selesai dari tadi siang, udah aman, udah dia bilang gitu, udah dites di kamar mandi atas, kita in air, nggak netes, udah selesai, oke, seneng dong, aku pikirnya oke, udah, aku pergi lagi, kunci udah aku bawa karena udah selesai kan, udah aku bawa, malamnya aku kesana, tengah malamnya bocor lagi, jadi malam itu aku kebangun kayak suara rintik, netes gitu, tes gitu, terus aku bilang, kok bocor lagi sih? Cuma memang aku nggak itu dari mana, intinya dari atas lemari aja. Jadi netes itu dari lemari, gitu kayak air jatuh dari atas lemari. Oh, basah kok. Lemari ada basah. Bekas basahnya ya? Ada bekas basahnya. Makanya kenapa aku pikir AC, karena emang pas banget deket AC gitu. Tapi kok nih masih, akhirnya aku udah minta nomor AA itu siang itu. Karena kan, ntar kalau udah selesai kabarin aja gitu kan. Karena aku telepon, bisa ke kamar nggak? Maaf ya ganggu tidur. Iya nggak apa-apa Mbak. Dia datang. Bocor lagi gitu. Terus dia nggak berani masuk, dia malah kayak kelihatan gemeteran. Terus dia bilang, Mbak ada yang kenal nggak sama salah satu yang penghuni kosan sini? Maksudnya, iya temen kosan. Enggak, ya kenal gitu doang, kenapa? Enggak, maksudnya biar Mbak tuh tidur dulu di mana gitu. Ternyata si AA itu ngelihat ada perempuan lagi nangis di atas, tapi aku nggak ngelihat. Dia yang lihat. Karena pas mau masuk, emang aku ngeliat dia kayak nggak jadi masuk gitu loh Mas. Nggak jadi masuk. Terus dia langsung kayak diem gitu ngeliat ke atas, terus dia ngomong, Mbak bisa nggak? Nah dia ngeliat si AA itu cerita, nanti aku ceritain intinya dia ngeliat itu, tapi di situ dia kayak cuma diem depan kayak nggak jadi. Aku sih ngeliatnya dia bukan nggak jadi masuk, emang nggak masuk, karena aku nggak ngekan, aku cuma fokus nunjuk tuh kan basah lagi gitu.
Dan aku ngeliat dia tuh nggak masuk, jadi kayak depan pintu dia megang pintu begini, terus dia cuma ngomong, Mbak, ada kenal nggak penghuni sini gitu. Terus aku tanya, maksudnya? Terus dia bilang, iya maksudnya yang ngekos di sini, maksudnya Mbak numpang nginep dulu aja malam ini. Ya nggak ada, aku bilang itu. Ya udah Mbak, kalau memang Mbak nggak ada kenalan di situ, dibersihin aja dulu. Oh ya udah, aku pikir siapa yang mau ngebersihin gitu kan. Terus aku bilang, Mbak aja nggak enak, alasan dia nggak enak masuk kamar kan, takutnya dikira apa gitu kan, namanya dia masuk kamar perempuan tengah malam gitu. Oh ya udah, akhirnya aku yang ngepel. Tapi dia nungguin di luar, tapi dia nggak berani ngeliat ke dalam, dia nunduk aja. Udah Mbak, dia bilang gitu. Udah taruh luar aja, nanti saya persen besok pagi, dia bilang gitu. Ya makasih banyak ya iya maaf ganggu. Udah tutup pintu. Terus pas tutup pintu, sebelum tutup pintu dia ngomong gini, baca-baca Mbak sebisa Mbak, mudah-mudahan tidurnya nyenyak ya, dia ngomong gitu. Saya udah ngerasa wah ini kayaknya ada sesuatu gitu. Udah akhirnya oh ya makasih. Udah aku nggak mau mikir aneh-aneh, aku tutup pintu, aku langsung masuk naik ke kasur, aku selimutan gitu. Itu aku udah yang ya karena aku ngerasa ini aneh, dari si A-nya udah gelagatnya udah aneh gitu. Udah aku cuma diem di situ, aku mikir aduh kenapa gue harus bayar 3 bulan sih gitu kan, udah pusingnya udah yang ya Allah harus gimana ini, udah gitu lama kan, ternyata harus pindah ke sana. Nah pas tengah malam itu aku kebangun lagi, bocor lagi, dan itu lebih bau. Jadi aku kebangun tuh karena aku nyium bau kayak kita tuh ada yang isengin kita gitu loh, kayak nyiumin baunya tuh kayak bau apa ya? Bau amis iya, bau bangke iya, bau banget deh pokoknya. Itu kayak di depan muka, mulut, apa sih, depan hidung malah, di depan muka gitu. Kebangun bau banget, nah itu lagi netes. Terus aku yang, masa aku nelfon lagi sih, tapi ini udah mau pagi, udah tenang, udah biarinnya bodo amat, basah segala macam. Akhirnya basah. Sampai karpetku basah karena emang aku nggak langsung pel lagi, karena aku pikir udahlah, karena kan pelan juga di luar gitu. Udahlah, udah mau subuh udah. Akhirnya aku ketiduran bablas nggak subuhan. Aku udah nggak kuat, maksudnya aduh bisa gila nih gue kayak gini, gue minta secepatnya pindah kamar. Akhirnya aku telepon lah si bapak, Pak saya nggak mau tahu ya, jujur saya ngerasa udah nggak sanggup gitu, maksudnya ini kamar aneh-aneh aja, saya nggak bisa tidur. Kayak aku jelasin lah apa yang aku rasain gitu kan. Terus si bapak itu akhirnya ya udah kasih waktu seminggu. Enggak, saya nggak mau, saya bilang gitu, saya minta secepatnya. Akhirnya dia bilang oke 5 hari. Enggak, saya tetap minta 2 hari. Jadi saya kasih waktu sampai besok saya harus pindahan, saya nggak mau tahu, terserah itu belum dipasang apa, pokoknya mau pindah aja gitu. Karena emang maksudnya oke, gue kamar mandi bisa mandi di luar nggak masalah gitu, yang penting kondisinya udah bisa ditempatin, itu aja. Nggak apa-apa deh gue nggak pakai AC, gue punya kipas gitu pikirannya di situ. Oh ya udah Mbak, sebenarnya yang belum dipasang bukan belum dipasang sih, kuncinya belum pas untuk di kamar mandi gitu. Ada bodo amat orang di kamar mandi, cuma aku doang kan gitu. Ya udah saya nggak mau tahu, bilang gitu, besok saya harus nempatin di sana. Nah pertanyaannya kenapa si bapak itu ngulur gitu? Padahal dia bilang katanya udah tinggal kunci. Harusnya nggak butuh waktu 5 hari seminggu gitu dong gitu. Kan saya jadi pertanyaan lagi, lah kenapa harus nunggu seminggu lagi kalau ternyata dia bilang oh ya Mbak nggak apa-apa deh besok bisa, orang cuma tinggal itu doang kan. Mungkin itu keceplosan atau gimana aku nggak tahu. Aku ngerasanya oke, fix, aku dimainin. Ya pikiran aku gitu dong. Ini kayaknya ada sesuatu, ada tujuannya apa, mungkin biar, karena kan kalau udah bayar nggak bisa diambil duitnya, nggak bisa, nggak, di situ udah jelas, karena udah dijelasin Mbak bayar 3 bulan nih yakin gitu. Kita bayar sebulan pun seminggu keluar nggak bisa refund, walaupun cuma 50% tuh nggak bisa. Udah masuknya udah kita udah bayar. Nah bodohnya aku bayar kan langsung 3 bulan. Dah akhirnya besoknya aku pindahan, aku minta tolong temen aku pindahan. Aku kira setelah pindahan itu selesai permasalahan yang seperti itu, ternyata enggak Mas.